Hai, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat karena pada hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan silahkan kalian dengarkan video-video pembelajaran yang sudah saya berikan dan silahkan lakukan apa yang sesuai dengan petunjuknya. Terima kasih untuk kalian, sesaat lagi. Hai anak-anak, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Tuturan Liana Sinaga dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Metodis Lubuk Pakam. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang indahnya berpuisi. Ya, indahnya berpuisi. Kita akan bahas pertama sekali peta konsepnya. Yang pertama, unsur pembentuk puisi. Kedua, menyimpulkan isi puisi. Ketiga, memilah unsur-unsur pembangun puisi. Yang keempat adalah berpuisi dengan indah. Nah, ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari puisi itu apa. Ya, karya sastra merupakan ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Komunikatif maksudnya adalah memberikan informasi secara lugas, secara tepat, merupakan estetika, seni. Ya, karya sastra itu adalah merupakan seni. Berarti bukan hanya lagu saja yang dikatakan seni, tetapi karya sastra merupakan seni juga. Ya. Nah, selanjutnya puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu pusis yang berarti membangun, membentuk, membuat, dan menciptakan. Apa yang dibangun, apa yang dibentuk, apa yang dibuat, dan apa yang diciptakan. Kata-kata yang indah yang diciptakan. Setelah diciptakan kata-kata tersebut dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, itulah yang dinamakan. Kemudian dalam satu kalimat itu dibentuk beberapa bait. Nah, dalam beberapa bait ya, terdapat beberapa bait, itulah yang dinamakan puisi. Nah, selain pusis, kata put ya dapat diartikan menjadi menciptakan melalui imajinasinya dalam Yunani kuno ya, menciptakan melalui imajinasinya ya. Biasanya memang yang namanya karya fiksi atau karangan fiksi ya, atau hasil fiksi berarti sesuai dengan imajinasi. Oke. Nah, selanjutnya unsur lahir puisi. Ya, di sini kita membahas unsur lahir puisi. Perwajahan puisi atau tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan, tepi kiri, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, perlu kita ketahui dalam pembacaan puisi biasanya kita selalu memakai jeda. Jeda itu apa? Pemberhentian. Ya, kalau dalam teks bacaan berarti tanda baca. Tetapi tanda baca di sini dalam puisi yaitu tanda baca dengan menggunakan satu garis miring dan dua garis miring. Kalau satu garis miring ini disebut adalah jeda sejenak. Yang dua garis miring ini jeda agak lama. Kalau dalam teks bacaan disebut tanda koma, kalau dalam teks bacaan disebut tanda titik. Ya. Nah, itu dia. Jadi, memang kalau dalam pembacaan puisi tidak nampak tanda bacanya. Tetapi kalau dalam pembacaan puisi nampak. Tapi kalau dalam penulisan puisinya tidak nampak. Ya, itulah yang dinamakan jeda. Oke, ini dia. Sudah? Nah, selanjutnya contoh puisi tipografi. Saya akan bacakan puisi berikut. Jadi, karya Sutarji Kalsum Bahri. Jadi, tidak setiap derita jadi luka. Jadi, tidak setiap sepi jadi duri. Jadi, tidak setiap tanda jadi makna. Jadi, tidak setiap tanya jadi ragu.
Jadi, tidak setiap jawab jadi sebab. Jadi, tidak setiap seru jadi mau. Jadi, tidak setiap tangan jadi pegang. Jadi, tidak setiap kabar jadi tahu. Jadi, tidak setiap luka jadi kaca. Memandang kau pada wajahku. Nah, ya, inilah satu contoh puisi yang tidak memakai huruf kapital dan tidak memakai tanda titik. Oke? Nah, kita lanjut. Ya. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Nah, maksud di sini diksi adalah kenapa harus dipilih kata-katanya, Bu? Karena puisi merupakan karya seni, karya sastra. Berarti kalau merupakan karya berarti harus di dalamnya tergantung atau termasuk atau terdapat unsur-unsur kata yang indah. Supaya puisi yang kita bacakan, puisi yang kita tulis memiliki arti yang sangat mendalam, ya. Nah, selain diksi, di sini dikatakan ada imaji. Imaji adalah kata atau susunan yang berupa pengalaman indrawi, indra atau panca indera, misalnya melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, biasanya seseorang ketika bisa menulis puisi, pasti dia bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sudah dialaminya, kemudian dituangkan ke dalam sebuah puisi. Ya, paham ya, Nak? Nah, selanjutnya selain imaji, di sini dibahas mengenai kata konkret. Kata konkret itu sama dengan majas atau gaya bahasa, ya, atau kiasan atau ungkapan atau peribahasa, ya. Karena memang biasanya peribahasa, ungkapan, majas itu merupakan memiliki kata-kata atau kalimat yang bisa mewakili sesuatu kata, ya. Karena memang yang namanya karya fiksi biasanya hasil imajinasi seseorang, supaya bisa diminati oleh pembacanya harus menggunakan kata-kata konkret, kata-kata yang bisa membuat orang terpesona dalam puisi tersebut, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bahasa. Merupakan penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kata konkret, ya, lambang, ya, lambang. Sementara di sini kita membahas mengenai gaya bahasa atau majas, ya. Majas ini sama dengan peribahasa, sama dengan ungkapan. Hanya saja majas terdiri dari banyak jenis. Contohnya saja kita ambil majas personifikasi. Ya. Majas personifikasi di sini adalah majas yang mengibaratkan atau mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Ya, benda mati seolah-olah hidup, ya. Nah, selain itu, ya, gaya bahasa disebut dengan majas, ya, tadi saya sudah katakan, ya. Nah, selanjutnya selain gaya bahasa dalam puisi, kita juga harus mengenal yang namanya rima atau irama, ya. Rima itu atau irama sama dengan intonasi, ya, atau nada, ya. Berada bunyi puisi baik di awal, di akhir, di tengah baris puisi. Oke. Nah, selain dari unsur lahir, ada juga merupakan unsur batin puisi, yaitu diantaranya adalah tema atau makna. Merupakan hal yang paling penting dalam puisi. Kenapa hal yang paling penting dalam puisi? Ya, tentu saja sebelum munculnya sebuah judul pasti harus ditentukan terlebih dahulu apanya? Temanya. Tema atau makna dapat menjadikan puisi memiliki kesan dan arti mendalam bagi penulis atau pembacanya, ya. Jadi tema ini berkali-kali, ya, kita ingat, harus kita ingat kembali. Tema itu sama dengan ide
pokok. Oke. Nah, selanjutnya rasa atau feeling merupakan sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berada dalam puisi. Ya, pokok permasalahan dalam puisi. Rasa atau feeling. Feeling maksudnya adalah apa yang kita rasakan ya ketika kita sudah membaca sebuah puisi. Biasanya kita pasti bisa mengetahui, oh puisi ini berbicara mengenai ini, mengenai itu. Nah, itu maksudnya feelingnya. Ya, perasaan yang terdapat dalam puisi itu kita bisa mengetahuinya. Ya. Nah, selanjutnya selain itu, nada atau tone merupakan suara dan sikap yang diungkapkan oleh penyair kepada pembacanya. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya begini, ketika kalian membaca puisi yang sedih, tidak mungkin nada atau tone-nya tinggi, tetapi pasti rendah atau melemah, seperti kedengaran sedih sekali. Nah, itu maksudnya. Nah, selain nada atau tone, amanat atau intention merupakan sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair. Nah, setiap karya sastra memerlukan yang namanya amanat supaya si pembaca bisa mengetahui apa isi dari amanat atau apa isi dari puisi yang sudah dibaca atau puisi yang sudah diperhatikan atau ditelaah. Ya. Nah, selain amanat, ya, kita akan lanjutkan materi kita yang selanjutnya di kesempatan yang berikutnya. Ya, silakan kalian pelajari lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Kita akan kembali di materi kita selanjutnya dan tentu saja materi yang baru. Terima kasih. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah jelas mengenai pembahasan kita, baik dalam video dan baik dalam penulisan? Nah, baik, bagi kalian yang belum paham, silakan kalian bertanya melalui GC dan WA pribadi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.